ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Jadi kata penanya, jadi haditsnya khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik dari kalian siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Pertanyaannya, apakah kami yang hanya mengajar di TK dan TPA yang mengajarkan cara membaca Al-Qur'an tanpa mengajarkan maknanya masuk dalam hadits tersebut? Jawabannya ya, masuk. Ya. Karena mengajarkan Al-Qur'an itu cakupannya luas ya, termasuk mengajarkan cara membacanya. Mengajarkan cara membacanya. Nah, semoga Allah memperbanyak orang-orang yang seperti itu di tengah kaum muslimin. Ya, ini umat terlalu banyak perlu kepada orang-orang yang mengajarkan. Imam-imam masjid itu lihat ya, subhanallah. Banyak imam masjid itu bacanya, waduh ndak beres ya. Ya. Nah, itu perlu ada orang-orang yang bisa mengajari. Iya. Kalau dia punya pekerjaan bagus, belajar tajwid yang baik, nanti dia sholat di masjid mana begitu, dengar imamnya kurang bagus bacanya, Pak kita duduk dulu sebentar. Ya, kita baca Al-Quran bersama. Ya. Paling tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya. Sebab kalau Al-Fatihahnya sudah bagus bacaannya, berarti sudah syah sholatnya. Kan begitu? Iya. Hal yang batil, kalau misalnya ada yang melihat hal yang batil, atau dia berucap atas seseorang dengan kebatilan, dengan kedustaan, dia bantah dengan ilmu, dia dapat pahala akan hal tersebut. Ya, karena itu dari amalan yang salih, seseorang yang membela kehormatan saudaranya. Apalagi itu kehormatan gurunya, kehormatan orang yang berilmu, dia bela, itu adalah hal yang bagus. Tapi dengan ilmu dia membelanya, dengan hikmah, dengan hal yang di dalamnya dia menghendaki kebaikan. Nasihat untuk orang yang keliru dan membela kebenaran dengan bahasa yang bagus, bukan bahasa caci maki, menjatuhkan. Jelas ya? Kalau mau lihat cara membantah yang bagus, tuh baca bantahan-bantahannya Syekh Shalal Fauzan. Itu subhanallah kalimat-kalimat menunjukkan kedalaman ilmu dan akhlak yang luar biasa. Baik. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tinjauan syariat terhadap mereka yang melindungi ahli bid'ah dan mereka yang duduk manis dengan ahli bid'ah. Itu tinjauan syariat jelas ya dalam hal itu. Sikap terhadap ahlul bid'ah di dalam agama itu terang. Bahwa ahlul bid'ah itu ditinggalkan. Tak boleh duduk dengan mereka. Ya, tapi yang menjadi masalah itu ahlul bid'ah itu siapa? Itu dulu yang dibahas. Jangan sampai dia anggap ahlul bid'ah orang yang menyelisihi pendapat dia sendiri. Ya. Jelas ya? Karena di masa ini ada orang-orang yang baca dari buku-buku as-salaf sikap terhadap ahlul bid'ah. Ya. Semua orang yang menyelisihinya dianggap sama dengan dia ahlul bid'ah. Padahal kalau ditanya si fulan itu ahli sunnah atau bukan? Oh dia ahli sunnah, saya tidak berani bilang dia ahlul bid'ah. Terus kenapa diboikot, dihajar, di segala macam? Nah, ini kan bingung sebenarnya. Tidak tahu cara menerapkan kaidahnya kayak bagaimana. Karena tidak belajar, orang-orang jahil. Iya, karena itu sikap terhadap ahlul bid'ah itu jelas. Dan seorang penuntut ilmu jangan dekat kepada hal-hal yang bisa membahayakan hatinya. Iya. Apalagi dengan niat, oh ini saya bisa nasihati, saya bisa ini. Tidak usah juga, tidak usah berpikir jadi pahlawan. Nanti kesiangan. Ya. Pertama kalau baru belajar dulu baik-baik. Kuat pondasinya, sudah lurus jalannya, baru dia bisa masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu. Baik. Kemudian jangan terlalu banyak benturan-benturan dengan siapapun ya orang. Belajar saja.